Ditonton sampai selesai ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas suara saya terdengar di sana oleh teman-teman? Sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Agus Salim dan teman-teman di Provinsi Jawa Timur. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Hermanta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bertemu lagi teman-teman ya, sebagai refreshing pendamping untuk kesiapan akreditasi mendatang. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan bersemangat untuk bisa kita belajar bersama, untuk refreshing bersama. Ini sebetulnya tidak hanya teman-teman pendamping saja yang refreshing, tapi kami juga refreshing nih. Begitu ya, Kung ya? Ya, betul. Kalau tidak dipaksa begini, nggak akan mungkin kita juga menyempatkan diri untuk buka-buka lagi. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai bab 3 dari siap edisi revisi, dan sebetulnya di bab 3 ini kita tidak terlalu banyak ada perubahan, tapi dimanfaatkan ya. Jadi bab 3 ini adalah penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang dari Pokja UKP. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, maka kita akan berbicara mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang, gitu ya. Mulai dari pasien menginjakan kakinya masuk ke halaman puskesmas sampai dia keluar dari pagar puskesmas. Begitu. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan klinis, dimulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan, ya, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan mutu pelayanannya. Kemudian yang kedua adalah pengkajian, rencana asuhan dan pemberian asuhan yang dilaksanakan secara paripurna. Yang ketiga adalah pelayanan gawat darurat. Keempat adalah pelayanan anestesi lokal dan tindakan yang dilaksanakan di puskesmas. Kelima adalah terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan pemberiannya. Kemudian keenam, pemulangan dan tindak lanjut pasien yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 7, rujukan. 8, penyelenggaraan rekam medis. 9, penyelenggaraan pelayanan laboratorium. Dan yang ke-10 adalah pelayanan kefarmasian. Nah, kalau kita bandingkan dengan edisi yang lalu, maka ini terbagi menjadi 2 bab. Ingat nggak teman-teman? Ya, di bab 7 dan di bab 8. Nah, sekarang semuanya dimanfaatkan menjadi 1 bab, yaitu di bab 3. Oke, kita akan lihat nih perbandingannya ya. Nah, perbandingan dari versi 2015 yang lalu, yang standar akreditasi yang lama dengan yang edisi revisi. Kita lihat di bab 7, layanan klinis yang berorientasi pada pasien. Nah, itu sekarang masuk di bab 3. Jadi judulnya penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan farmasi. Ya. Kemudian manajemen penunjang juga masuk di bab 3. Tapi untuk bab 9-nya, untuk peningkatan mutu, akan pindah di bab 5. Nah, di bab 5 itu kita akan membahas mengenai peningkatan mutu puskesmas. Nah, nanti akan disampaikan oleh Dr. Hari Purnomo. Nah, kalau di edisi yang lama, di versi 2015,
bab 7 itu ada 10 standar, ada 34 kriteria, elemen penilaiannya ada 161 ya. Kemudian ditambah lagi untuk di bab 7 juga ada mengenai penyelenggaraan layanannya ya. Terdiri dari 7 standar, kriterianya ada 35 dan elemen penilaiannya ada 172. Dan di bab di bab 8 itu tadi. Di bab 9 untuk mutu ada 4 standar, ada 12 kriteria dan elemen penilaian ada 59. Yang kalau kita lihat-lihat di edisi yang lama, Pokja UKP itu elemen penilaiannya paling banyak. Ya. Nah, tapi di edisi revisi ini hanya di satu bab saja, yaitu di bab 3 UKPP dengan 10 standar, 11 kriteria, dan 42 elemen penilaian. Wah, seneng banget nih yang di UKP ya, sedikit bahannya gitu. Ingat, gabungan dari ini semua, ini sudah terangkum di sini. Jadi, bukan berarti apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pokja UKP untuk elemen penilaian yang lalu tidak dipakai di edisi revisi. Tidak, semuanya tetap dipakai, tapi dimampatkan, gitu ya. Nah, untuk isi sekarang. Untuk isi, kalau dulu di bab 7.1 proses pendaftaran pasien. Nah, kalau di edisi revisi itu masuk di 31. Judulnya adalah penyelenggaraan penerimaan pasien. Di yang lama, standar 72 merupakan pengkajian. Di edisi yang baru, dijadikan satu di standar 32, yaitu pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan yang dilaksanakan secara paripurna. Itu juga merangkum semua yang ada di 7.3 dan 7.4. Kemudian untuk rencana rujukan ada di 3.7. Untuk kegawat daruratan ada di 3.8 gitu ya. Sorry, 3.3. Berikutnya, 7.7 untuk pelayanan anestesi lokal dan sedasi dan pembedahan untuk di edisi revisi masuk di standar 3.4, yaitu pelayanan anestesi lokal dan tindakan di puskesmas. Nah, ini ada berkurang nih. Untuk yang 7.8 sebelumnya masuk di mengenai penyuluhan dan pendidikan kesehatan dan konseling, itu sudah tidak lagi masuk di Pokja UKP. Nah, dia larinya kemana? Nah, nanti akan dibahas besok. 7.9 mengenai makanan dan terapi nutrisi masuk ke 3.5 mengenai terapi gizi. Untuk 7.10 mengenai pemulangan dan tindak lanjut masuk di 3.6 yaitu pemulangan dan tindak lanjut. Nah, kemudian untuk versi 2015 yang bab 8 ya. 8.1 mengenai pelayanan laboratorium itu semua disatukan di 3.9 ya. 8.2 mengenai pelayanan obat masuk di 3.10. 8.3 pelayanan radiodiagnostik itu tidak dicantumkan lagi di edisi revisi karena bukan merupakan layanan yang seharusnya ada di puskesmas. Ya. Kemudian 8.4 kebutuhan data dan informasi. Nah, ini pindah ke admin, bergabung di bab 1. Untuk 8.5 lingkungan yang memenuhi ketentuan dan juga 8.6 mengenai peralatan pindah juga ke bab 1. Jadi kita udah nggak ngurusin lagi sarana prasarana, lingkungan,
kemudian rekam medis, itu udah nggak masuk lagi di kita, di UKP. Ya, semuanya masuk di bab 1. Kemudian 8.7, perencanaan tenaga klinis. Ini masuk juga di bab 1 mengenai manajemen sumber daya manusia. Gitu. Enteng nggak? Yang jelas nanti akan dipadatkan, ya. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan edisi atau versi 2015 dengan lengkap, insya Allah untuk edisi revisinya mudah. Tinggal pelaksanaannya aja gimana gitu ya. Nah, kemudian yang standar 91 untuk di bab 9, ini semuanya akan masuk di bab 5. Nanti akan diterangkan oleh Bapak Hari Purnomo. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang untuk di standar 31. Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. Ya. Pokok pikirannya apa? Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Jadi apa yang harus ada di sini pada saat pasien masuk? Jelas, informasi-informasi apa saja yang bisa didapatkan oleh pasien dan keluarganya. Ya, bagaimana alur pendaftarannya? Informasi apa yang seharusnya ada di area atau di lingkungan tempat pendaftaran? Berapa tarif di puskesmas ini? Jam berapa bukanya? Tutupnya jam berapa? Apa saja layanan yang ada di puskesmas ini? Begitu. Ya. Rumah sakit mana saja yang menjadi rujukannya? Semuanya harus terinformasikan pada saat pasien dan keluarganya masuk ke puskesmas. Oke, ini ya. Oke, jadi pada saat pasien dan keluarganya masuk, maka informasi-informasi apa saja yang harus kita dapatkan? Yang pertama adalah jenis pelayanan dan tarif, jadwal pelayanan, proses alur pendaftaran, proses alur pelayanan, sarana yang tersedia, kerjasama rujukan, dan juga hak dan kewajiban pasien. Nah, sekarang teman-teman flashback, lihat di puskesmasnya. Informasi-informasi ini sudah ada belum? Mestinya sih sudah ada, tapi update nggak nih? Sejak 3 tahun yang lalu, sejak 4 tahun yang lalu, sejak akreditasi yang lalu, apakah ada perbaikan atau tidak? Apakah ada perubahan atau tidak? Gitu. Ya. Mengenai hak dan kewajiban pasien, apakah terlihat dengan jelas? Atau poster atau pamfletnya itu udah sembunyi entah kemana? Gitu ya. Jadi ini harus kita lihat lagi. Harus kita benahi lagi, harus kita perbaharui lagi. Disesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak dari pandemi COVID-19. Bagaimana kita harus memisahkan antara pasien non-infeksius dengan pasien infeksius. Nah, alurnya bagaimana? Apakah sudah disesuaikan atau tidak? Gitu. Ya. Jadi, ini sudah harus ada. Kemudian pasien melakukan pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini kita sudah mulai memikirkan bagaimana keselamatan pasiennya. Bagaimana identifikasi pasien di tempat pendaftaran. Ya, identifikasi pasien harus meliputi setidaknya 2 identitas yang tidak bisa berubah. Itu adalah patokan untuk keselamatan pasien. Nah, besok akan dibahas. Nanti akan dibahas. Ya. Nah, kemudian juga hak dan kewajiban pasien juga harus disampaikan. Bagaimana cara penyampaiannya? Harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Bagaimana dengan kendala bahasa?
bagaimana dengan kendala-kendala lain seperti misalnya pasien ini adalah tunarungu, pasien ini adalah tunawicara, gitu ya. Bagaimana kita menyampaikannya? Itu juga harus diperhatikan. Nah, itu semua apakah ada di edisi yang lama? Ada. Tapi sekarang digabungkan jadi satu di standar 311. Gitu ya. Oh, sorry. Hilang ya di saya ya? Oke. Nah, kemudian penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. Ya. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan inform consent. Pada saat pasien itu baru masuk ke puskesmas dan baru pertama kali berobat di puskesmas kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelenggarakan apa yang disebut dengan general consent. Nah, general consent itu adalah meliputi sesungguhnya inform consent atau persetujuan tindakan yang dilakukan di puskesmas itu secara umum, yang di dalamnya juga mencakup hak dan kewajiban pasien. Ya. Nah, kalau secara khusus, inform consent yang untuk tindakan dapat diperoleh pada beberapa titik waktu dan dalam proses pelayanan. Misalnya, pada saat pasien masuk rawat inap atau sebelum melakukan tindakan atau pengobatan tertentu, terutama yang beresiko. Ya, itu harus dilakukan informal consent. Siapa yang harusnya menjelaskan inform consent itu kepada pasien dan keluarganya? Seharusnya adalah dokter yang bertanggung jawab. Ya. Apabila dokter itu tidak ada, dokter yang bersangkutan berhalangan, boleh dilakukan pendelegasian wewenang, tapi harus sepengetahuan dokter penanggung jawab. Gitu ya. Nah, ini adalah skema dari inform consent-nya. Jadi tindakan-tindakan apa saja memerlukan inform consent? Rawat inap, kemudian ada perawatan luka, ya, pembedahan minor, ya, pemeriksaan mikroskopik yang juga beresiko, ya. Apakah pasien boleh menolak? Boleh, boleh. Itu adalah hak pasien. Dan kita tidak tidak harus ngotot untuk pokoknya harus setuju, nggak gitu juga gitu ya. Tugas kita adalah menjelaskan apa kepentingan dilakukan tindakan itu, apa resiko-resikonya gitu. Kalaupun pasien itu menolak, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan alternatif layanan. Dan kalau menolak, maka konsekuensinya adalah berada pada pasien dan keluarganya. Gitu. Semuanya harus dituangkan secara tertulis. Ya, semuanya harus dituangkan secara tertulis. Coba nanti dilihat lagi di puskesmas masing-masing. Lembar inform consent-nya bagaimana tuh? Ya, harus ada option mengenai penolakan dan option mengenai alternatif layanan yang diberikan apabila pasien dan keluarganya menolak. Ini adalah contoh yang secara umum ada di FKTP. Ayo, siapa yang di puskesmasnya inform consent-nya masih model kayak begini? Ya, di sini dijelaskan nggak resikonya apa? Ya, indikasi dilakukan tindakannya apa? Dijelaskan nggak di sini? Tidak ya. Padahal pasien berhak untuk tahu. Berhak untuk tahu. Ya. Nanti pasien tanda tangan nih di lembar ini.
suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan, dokter atau pihak puskesmas mengatakan, sudah ini ada tindakan medis, persetujuan tindakan medisnya. Saya sudah menjelaskan. Enggak kok, dokternya tidak menjelaskan seperti itu. Saya hanya disuruh tanda tangan saja. Nah, itu ya. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ini adalah berdasarkan Permenkes 90 tahun 2008 mengenai isi yang harus ada di dalam lembar inform consent. Ya. Jadi siapa dokter pelaksana tindakannya, siapa yang memberikan informasi, siapa penerima informasi, gitu ya. Nah, atau yang memberikan persetujuan, ini semua ditulis lengkap. Ya, diagnosisnya apa, dasar diagnosisnya apa, tindakan kedokterannya apa, indikasi tindakannya kenapa, tata caranya bagaimana, tujuannya apa, resikonya apa, komplikasinya apa, prognosisnya bagaimana, alternatif dan resikonya bagaimana. Dua-duanya tanda tangan. Yang memberikan informasi tanda tangan, yang menerima informasi juga tanda tangan. Dok, nggak sempet dong dok, isiannya banyak banget. Mau selamat atau enggak? Gitu ya. Pasiennya banyak banget deh, ngurusin ini aja. Butuh waktu. Mau selamat atau enggak? Gitu. Ya. Ini adalah lembar berikutnya. Ya. Kalau misalnya ada penolakan, kalau ada penolakan, maka dia harus tanda tangan juga di sini. Ya. Bagaimana kalau misalnya pasien itu datang sendirian? Nggak ada saksinya. Siapa yang berhak untuk menjadi saksi? Saksi minimal 2 ya. Bisa perawat atau orang yang berada di situ saat itu. Kemudian standar 32. Proses screening dan proses kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan, profesional, dan atau tim kesehatan antar provinsi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien dan keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ingat, semuanya harus ada kebijakannya dan semua harus ada SOP-nya. Dan semuanya dilakukan ada dasarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Apakah teman-teman sudah membuat ini? Sudah, pasti sudah dan pasti sudah lengkap. Apakah dikerjakan? Belum tentu. Yuk sekarang kita mulai lagi ya. Screening visual. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham mengenai screening visual. Screening visual ini adalah bagaimana kita melihat pertama kali apakah pasien itu memerlukan suatu pertolongan secara cepat atau tidak. Gitu. Contoh misalnya ada pasien lansia datang ke puskesmas, ya, dia datang sendirian, jalannya oleng, masuk, buka pintu puskesmas, mau menuju tempat pendaftaran. Teman kita di loket pendaftaran sudah tahu ini pasien pasti mau jatuh nih. Apa yang harus dilakukan? Nah, ya, itu namanya screening visual. Pendekatan yang dilakukan sebagai upaya untuk dapat menilai kegawatan, upaya menyegerakan pasien untuk mendapatkan pertolongan melalui penilaian secara visual dilakukan sejak awal untuk memilah pasien termasuk juga pada resiko penularan infeksi. Ya, siapa saja yang perlu dilatih? Frontliner. Siapa yang di puskesmasnya ada apa ya namanya ya, frontlinernya mungkin sebagian ada, mungkin enggak, langsung di pendaftaran gitu ya. Ini harus dilatih, harus dilatih. Yang jelas kepekaan untuk melihat kegawat daruratan pada pasien itu harus dilatih. Ya. Di mana? Di semua tempat menunggu pasien,
pasiennya antriannya banyak banget. Ternyata pada di deretan kursi tunggu ada pasien yang kelihatannya tertidur. Dipastikan itu beneran tidur atau pingsan, gitu ya. Nah, ini adalah pasien-pasien yang beresiko. Contohnya, pasiennya lemas, dari pola berjalan atau berdirinya bagaimana, gaduh gelisah, ya, alat bantu dan penutup mata, atau pasien kejang, pucat, ya, nyeri, ada demam atau batuk lebih dari 2 minggu, begitu. Coba kalau keadaannya rame seperti ini. Jadi masing-masing dari kita, di semua petugas yang ada di puskesmas harus dilatih untuk aware dalam melakukan screening visual. Ya. Jangan ngelihat pasien lemas dibiarin aja. Oh, bukan tupoksi saya, nggak gitu, ya. Atau paling tidak ada pasien yang menunggu lama. Sedari tadi dilihat pasien itu kok nggak pindah-pindah tempat sih, duduk di situ terus. Gitu. Paling tidak ada yang nyamperin, tanya, Ibu, Bapak, apakah sudah dilayani atau belum? Belum, saya nggak tahu mana alurnya. Nah, ya, ini adalah contoh dari screening visual rawat jalan. Ya, nanti boleh disesuaikan dengan kondisi puskesmas masing-masing. Nah, screening dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien atau keluarga dan mencegah penularan infeksi. Nah, jadi sudah dari awal nih, penularan infeksi harus diperhatikan. Nanti hubungannya dengan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nanti akan dibahas oleh Dr. Hari, ya. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yang lain dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktek klinis. Ya, kita dalam menjalankan proses layanan klinis juga sudah punya SOP-SOP-nya. Ya. Pada saat pasien pertama kali diterima dilakukan kajian awal. Untuk apa? Untuk tahu pasien ini dalam keadaan yang bagaimana, gitu ya. Bagaimana tensinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, itu ada di kajian awal. Riwayat pengobatannya, adakah riwayat alergi, itu semua ada di kajian awal. Untuk apa? Untuk kita melakukan kajian berikutnya. Sehingga kajian berikut yang dilakukan, walaupun itu merupakan kajian ulang, akan dilakukan secara berkesinambungan, baik pada pasien rawat jalan maupun rawat inap, gitu ya. Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, perawat atau bidan, dan disiplin lain yang meliputi status fisik, neurologis, mental, ya kesadarannya bagaimana gitu ya, psikososio spiritualnya bagaimana, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, ya, asesmen resiko jatuh, asesmen fungsional, asesmen gizi, dan kebutuhan edukasi lain. Nah, ini adalah skema dari kajian. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian dilakukan proses kajian, ya. Kemudian pelaksanaan asuhannya bagaimana? Ada nggak koordinasinya? Koordinasi antar apa? Antar bidang, antar praktisi, ya. Apakah si pasien ini perlu dikonsulkan gizinya atau tidak? Bagaimana dengan pemeriksaan laboratoriumnya? Ya. Oke. Semuanya harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Oke. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang, jadi dokter dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain secara tertulis. Ingat, jadi pelimpahan wewenang harus diberikan secara tertulis. Coba lihat lagi.
di puskesmas masing-masing. Ada nggak SK pendelegasian wewenang? Ya, SK pendelegasian wewenang diberikan oleh siapa kepada siapa? Mengetahui siapa? Itu harus ada. Ya, baik di unit rawat jalan maupun di unit rawat inap. Atau kalau ada yang buka unit gawat darurat itu juga. Okay. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada di tempat dan atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis. Boleh. Oke. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, dan juga Permenkes 26 Tahun 2019. Gitu. Nah, nanti bisa dilihat nih, ya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Oke. Kemudian berikutnya, kita bisa lihat di sini, untuk surat pelimpahan wewenang, contohnya adalah seperti ini. Ya, boleh diadop. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Dan juga tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus-menerus. Begitu. Ya. Dokter, di UGD kan bukannya 24 jam. Kami menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, atau mungkin ada beberapa pasien yang memang harus kita ambil darahnya untuk pemeriksaan laboratorium. Petugas laboratorium datangnya nggak 24 jam, cuma ada di jam kerja aja. Bagaimana dokter? Berikan pelimpahan wewenang dari petugas laboratorium kepada petugas jaga atas sepengetahuan dokter penanggung jawab pelayanan klinis. Paham ya? Bagaimana dengan kefarmasian? Di UGD juga ada obat. Sama. Ya. Harus dengan pengetahuan dokter penanggung jawab. Apakah harus ada pelatihannya? Jelas. Meskipun perawat-perawat kita udah tahu bagaimana cara pemberian obat, tapi tetap harus ada pelatihan atau on the job training dari petugas farmasi kepada petugas jaga atau dari petugas laboratorium kepada petugas jaga. Buktikan dengan notulensi, buktikan dengan uang. Ada undangannya, ada absennya, ada notulennya, dan ada gambar berupa foto. Gitu ya. Nah, ini adalah asuhan terintegrasi. Ya. Keluarga pasien ada di tengah, semuanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ya. Oke. Ini saya rasa teman-teman udah punya formatnya ya. Diisi nggak tapi? Ya, jangan diisi pasien demam suhu 37,9 derajat Celcius, tekanan darah 120/80. Diagnosis pneumonia. Bagaimana caranya tahu itu pneumonia? Padahal cuma demam yang diperiksa. Padahal cuma tekanan darah yang diperiksa. Nah, ya, lihat lagi SOP klinisnya. Apa saja yang harus dilakukan untuk kita menegakkan diagnosis? Nggak sempet dokter, pasiennya banyak banget. Itu sudah resiko. Mau nggak mau harus dilakukan. Ya. Oke, nah ini ya ada SOAP-nya, semuanya lengkap. Ya, ada parafnya yang memeriksa,
Oke. Paraf DPJP setiap lembarnya gitu. Nah, ya. Ini untuk edukasi, boleh nanti di ATM, boleh. Untuk standar 33, pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Ini ada yang nyoret-nyoret lagi ya? Dokter Agus boleh dibersihkan coretannya? Oke, saya lanjutkan ya. Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Prosedur pelaksanaan pasien gawat darurat disusun berdasarkan panduan praktek klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di edisi instrumen akreditasi yang lalu, teman-teman diminta untuk membuat SK keadaan gawat darurat apa saja yang bisa dilayani di puskesmas. Betul? Nah, sekarang direview lagi. Apakah bertambah atau berkurang layanan gawat daruratnya? Ya, itu harus diidentifikasi. Oke. Nah, pada saat kita sudah menentukan pasien itu gawat darurat, maka kita harus mengacu pada triase. Kemudian dilanjutkan dengan tata laksana berikutnya, gitu ya. Proses triase dalam memperlakukan sistem prioritas dengan menentukan atau menyeleksi pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan. Oke. Nah, ini adalah skema triase, ya. Bagaimana kalau kondisi di puskesmas sempit? Nggak bisa kita membedakan mana bed merah, bed kuning, bed hijau, gitu ya. Proses penandaan kegawat daruratan bisa melekat pada pasien. Triase atau penentuan kegawat daruratan pasien, kategorinya kita bisa lakukan dengan menempelkan pita pada pasien, melekat pada tubuh pasien. Ya. Itu yang simpelnya. Oke. Nah, semuanya harus dituangkan di dalam rekam medis. Rekam medis sudah disiapkan. Ya. Jadi apa saja yang harus ada di rekam medis itu sudah harus dipenuhi. Oke. Kemudian untuk layanan anestesi lokal dan tindakan di puskesmas sesuai standar. Ya. Jenis-jenis atau obat anestesi apa yang ada di puskesmas? Bagaimana cara memberikan anestesi? Ada SOP-nya. Ya. Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas, terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, pelayanan KB, memerlukan tindakan-tindakan yang membutuhkan anestesi lokal. Jadi pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SK-nya harus jelas, obat-obat apa saja, obat-obat anestesi apa saja yang ada di puskesmas. Siapa yang harus melakukan anestesi? Siapa penanggung jawabnya? Ya. Nah, ini adalah lembar pemantauan anestesi. Pada saat kita kuliah dulu, dokter, perawat, bidan, dokter gigi, ya, ingat, pada saat kita kuliah dulu kita disuruh nggak ngisi ini? Pasti disuruh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa aplikasikan sekarang di tempat kerja, ya. Jadi kita mulai lagi untuk melakukan itu secara lengkap. Ya. Ingat, penanggung jawabnya harus tanda tangan di sini. Oke. Untuk gizi, pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis
tersedia secara reguler. Tersedia secara reguler ini silakan diatur waktunya kapan aja untuk klinik gizinya buka, gitu. Ya, terapi gizi pada pasien dengan risiko gangguan gizi di puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai proses asuhan gizi terstandar yang tercantum dalam pedoman pelayanan gizi di puskesmas. Semua sudah punya? Kalau belum punya, ayo cari, ya. Jadikan itu sebagai pedoman di puskesmas. Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dengan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang kompeten dan disimpan dalam kondisi baik untuk mencegah kontaminasi. Ya. Ini terutama untuk puskesmas yang rawat inap. Ya. Bagaimana menu-menunya, bagaimana penyusunan menunya, kapan snack diberikan, gitu ya. Siapa yang menyediakan, siapa yang masak, siapa yang mendistribusikan, bagaimana jadwalnya. Ya. Ini adalah formulir screeningnya yang bisa teman-teman gunakan untuk pemantauan gizi. Ya. Oke. Ya, lanjut ya. Termasuk juga pemberian gizi pada edukasi gizi pada saat pasien pulang. Atau pasien-pasien lain yang memang membutuhkan perhatian dalam asupan gizinya. Contoh, pasien rawat jalan dengan hipertensi butuh konsultasi gizi nggak? Butuh. Diabetes? Butuh, ya. Anak dengan gangguan gizi butuh. Ibu hamil butuh. Ya. Jadi untuk pasien-pasien tertentu memang membutuhkan asuhan gizi tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pemulangan. Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ya. Ada kriteria pemulangan yang ditentukan atau ditetapkan di puskesmas. Ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemulangan pasien, itu harus ditetapkan. Kapan pasien rawat inap boleh pulang, itu harus ditetapkan. Ya. Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien atau keluarga pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien dan keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. Jadi kalau misalnya pasien itu adalah pasien rawat jalan, sudah diberikan obat, perlu nggak dia kembali? Perlu nggak dia kontrol? Ya, itu harus tersampaikan kepada pasien. Oke. Ini adalah regulasinya, contoh-contohnya ya. Ini nanti boleh dilihat. Oke. Nah, berikutnya, rujukan. Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten harus terus memantau kondisi pasien dan fasilitas kesehatan penerima rujukan, diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. Jadi di dalam surat rujukan harus ada kenapa pasien ini dirujuk, ya, alasannya apa, sudah diberikan apa, ya, siapa yang mengantar, kondisinya setelah diberikan obat-obatan itu bagaimana gitu ya. Harus tertuang di dalam surat rujukan. Demikian juga pada saat serah terima di tempat rujukan. Serah terima di tempat rujukan itu, petugas yang mendampingi harus memberikan informasi secara lengkap. S-bar-nya harus jalan. Ya. Apa itu S-bar? Nanti diterangkan oleh Dr. Harif.
Kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap rujuk balik. Nah, mengenai rujuk balik, ini di edisi yang lalu tidak ada. Tapi di edisi sekarang dibahas, harus dipenuhi. Ya. Jadi, tindakan apa yang harus dilakukan kalau kita merujuk pasien dan menemukan adanya rujuk balik? Ya. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, pasien yang dirujuk balik dari FKRTL dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan dicatat dalam rekam medis. Jika puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan lanjutan, maka tindak lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi dari umpan balik rujukan itu. Ya. Nah, sekarang ada tuh persentasenya kan yang harus dihitung dari jumlah pasien yang dirujuk, berapa banyak yang rujuk balik. Kalau ternyata rujuk baliknya kurang dari 50%, nah apa tindak lanjutnya dari puskesmas pada rumah sakit tersebut? Kenapa tidak dilakukan rujuk balik kepada puskesmas? Gitu ya. Oke. Pasien atau keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien. Nah, boleh nggak pasien milih rumah sakit? Boleh, haknya dia. Tapi kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan menjelaskan keuntungannya atau resikonya kalau kita rujuk ke salah satu rumah sakit. Misalnya, fasilitas di sana kurang lengkap atau apalah gitu ya. Kemudian komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengirim pasien. 1, kita harus melakukan komunikasi terhadap vaskes rujukan. Tersedia nggak ini layanan lanjutannya yang diinginkan? Ada nggak dokternya? Ya. Yang kedua adalah pasien harus diantar oleh petugas yang kompeten. Nggak bisa yang antar cuma supir ambulan aja. Ya. Karena apa? Petugas yang kompeten yang mengantar pasien rujukan ini harus melakukan monitoring selama pasien dirujuk. Pada saat pasien mulai diberangkatkan, bagaimana tanda vitalnya, bagaimana pada saat perjalanan tanda vitalnya, dan juga pada saat sampai di tempat tujuan atau vaskes tujuan, bagaimana tanda vitalnya. Jangan sampai kita kecolongan di jalan. Maksudnya kecolongan tahu ya? Jangan sampai pasien meninggal di jalan kita nggak tahu. Itu namanya kecolongan. Ya. Dan syarat yang ketiga adalah pasien harus dapat dirujuk dalam kondisi stabil. Gitu. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan. Oke. Nah, ini ya monitoring selama rujukan. Jadi kondisi awalnya gimana, kondisi dalam perjalanan bagaimana, dan kondisi di tempat tujuan bagaimana. Ya, ini umpan baliknya dari vaskes lanjutannya. Oke. Nah, ya. Kemudian penyelenggaraan rekam medis. Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ya. Rekam medis merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien hingga menjadi media komunikasi yang penting. Rekam medis itu punya siapa? Berkas fisiknya punya vaskes, tapi isinya punya pasien. Ya. Siapa aja yang boleh akses rekam medis? Ya. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh. Boleh nggak tenaga kita yang lulusan SMA ngurusin rekam medis? Boleh nggak? Ingat, isi rekam medis adalah sifatnya rahasia. Dan perekam medis melakukan pekerjaannya sudah berada di bawah sumpah. Jadi semua dari kita
tenaga kesehatan yang mempunyai akses terhadap rekam medis sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis. Bagaimana kalau puskesmasnya nggak punya perekam medis? Boleh nggak ngambil dari tenaga lain? Boleh, tapi harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersedia untuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis. Gitu ya. Oke, bisa berbentuk manual maupun elektronik sekarang. Kemudian harus ada standarisasi kode diagnosis. Ya, ini semua sudah ada di SK Kepala Puskesmas pasti. Tinggal dijalankan, ya. Kode-kodenya benar ditulis di rekam medis atau enggak? Coba nanti dicek lagi ya. Nah, ini isi rekam medisnya harus bukan isi rekam medis, maksudnya penyelenggaraan rekam medis ya, mulai dari registrasi pasien, pendistribusiannya bagaimana, isi rekam medisnya bagaimana, pengelolaan data pengkodean, pembiayaan, penyimpanannya rekam medis bagaimana ya, kapan rekam medis itu dinyatakan kadaluarsa ya. Oke. Penjaminan mutunya bagaimana, pelepasan informasi kesehatan, siapa yang boleh mengakses, itu harus ada SK-nya, dan juga pemusnahan rekam medis. Ya. Obat, efek samping obat yang mungkin terjadi, dan kejadian-kejadian alergi harus didokumentasikan di dalam rekam medis. Kemudian berikutnya adalah pelayanan laboratorium. Nah, pelayanan laboratorium kalau dulu di instrumen yang sebelumnya, ini masuk di bab 8. Sama dengan rekam medis yang tadi. Ya, masuk di bab 8, tapi ini dijadikan satu di bab 3. Masuk di kriteria 3.9. Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Jadi harus ada SK-nya. Siapa yang melakukan pemeriksaan di ruang laboratorium, ya, siapa yang menjadi penanggung jawab laboratorium, bagaimana SOP untuk tindakan-tindakan yang dilakukan di laboratorium, itu semua harus ada, ya. Semuanya pasti teman-teman sudah bikin ini, jenis-jenis layanan laboratorium apa saja, waktu penyerahan hasilnya, ya, respon time-nya bagaimana, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi itu apa aja yang dilakukan, bagaimana proses permintaan, pemeriksaan, penerimaan spesimen, dan lainnya, ya. Pelayanan pemeriksaan di luar jam bekerja bagaimana, pemeriksaan, proses pemeriksaan laboratorium, kesehatan dan keselamatan kerja petugas, APD, pengelolaan regen, itu semua ada di instrumen yang sebelumnya. Jadi tinggal kita review lagi nih. Sekarang ada pemeriksaan antigen yang baru, antigen untuk COVID. Sudah dimasukkan atau belum? SK-nya sudah direview atau belum? Ya. Oke. Oke. Ini adalah lembar pemeriksaan. Harus ada di SK ya. Oke. Nah, ini proses penyimpanannya, pelabelannya, ya. Untuk spill setnya ada atau tidak, begitu. Ya. Bagaimana pemasangan label-labelnya, stiker-stiker label. Pemisahan antara barang yang berbahaya dan tidak berbahaya, bagaimana? Ya. Ini sudah punya semuanya? Coba nanti dilihat lagi ya. Oke. Ini adalah monitoring di laboratorium. Oke. Mudah-mudahan teman-teman masih melakukan. Kalau sudah terlupakan, ayo kita mulai lagi ya. Nah, dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Ya, pasti teman-teman sudah biasa melakukan ini juga ya. Oke. Ya, ini lembarnya. Oke. Nanti boleh di-copy. Nah, yang terakhir dari UKP adalah standar 310, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Ya.
Ini ada di bab 8 kalau di instrumen yang lama. Jadi ada pengkajian resep dan penyerahan obat, ada pemberian informasi obat. Coba diingat-ingat lagi, pemberian informasi obat meliputi apa saja? Ayo, nanti kalau pendamping menjadi pendamping di puskesmas, ini sudah harus ada di luar kepala loh ya. Jadi dengan melihat petugas farmasi nyerahkan obat aja kita udah tahu, oh ini nih yang belum dikerjain. Oh, dia belum menjelasin dosis obat. Oh, dia belum menjelasin efek samping. Oh, dia belum menjelaskan bagaimana cara penyimpanan obat di rumah. Ada yang nyoret-nyoret lagi. Ya. Kemudian konseling obat, visit pasien, khususnya puskesmas rawat inap, rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini adalah membandingkan antara obat yang diberikan oleh dokter pada saat itu dengan obat yang sudah diminum oleh atau sudah dikonsumsi oleh pasien. Pemantauan terapi obat, termasuk juga obat-obatan TB misalnya, ya, atau obat-obatan yang memang memerlukan penanganan khusus, seperti untuk penderita diabetes yang harus konsumsi obat tiap hari. Bagaimana kita melakukan edukasinya kepada keluarga pasien. Yang terakhir adalah evaluasi penggunaan obat. Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dilihat lagi SK-nya, dilihat lagi SOP-nya. Ya. Kalau dulu SK-nya masih sendiri-sendiri, misalnya SK pemberian informasi obat sendiri, SK pengelolaan laboratorium ruang farmasi sendiri, SK pemusnahan obat sendiri. Nah, sekarang boleh dijadikan satu menjadi SK payung. SK payung pelayanan kefarmasian di puskesmas A misalnya gitu ya. Nanti coba direview lagi. Boleh begitu, boleh sendiri-sendiri. Nah, ini pengelolaan persediaan obatnya, bagaimana proses permintaan obatnya, proses penerimaan obat, pendistribusiannya, ya, termasuk juga adalah pendistribusian obat-obatan kalau kita punya puskesmas pembantu. Nah, di sana kan nggak ada petugas farmasi, gimana tuh? Ya. Formularium obat merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan, harus tersedia di puskesmas. Perlu disusun sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pada pasien. Nah, formularium obat ini saya menyarankan untuk puskesmas punya masing-masing. Karena belum tentu masing-masing puskesmas kebutuhan obatnya sama dengan puskesmas yang lain. Gitu, ya. Tapi mengacunya pada apa? Mengacu pada formularium kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota nggak punya formularium. Kita mengacu pada Fornas. Ya. Rekonsiliasi obat tadi sudah. Nah, bila terjadi kegawat daruratan pasien, akses cepat terhadap obat emergensi. Penyelenggaraan obat emergensi di puskesmas bagaimana? Gitu. Apa saja yang termasuk obat-obat emergensi? Penempatan obat-obat emergensi adanya di ruang apa aja? Harus ada inventarisasinya. Bagaimana penyimpanannya? Oh, penyimpanannya aman. Ditaruh di suatu box, kemudian disimpan di lemari, lemarinya juga dikunci. Giliran ada pasien gawat darurat, pemegang kuncinya nggak tahu kemana. Gimana coba? Ya, itu perlu diperhatikan. Oke. Obat-obat kadaluarsa juga harus diperhatikan ya. Bagaimana pengelolaan obat yang dalam 1 tahun ini sudah kadaluarsa, dalam 5 tahun berikutnya sudah kadaluarsa. Obat yang kadaluarsa bagaimana pengelolaannya, gitu ya. Yang jelas, FIFO harus dijalankan dengan baik. Oke, ini lembar rekonsiliasi. Oke, nah ini ya, ini gampang banget nih. Jadi ada 7 informasi obat yang bisa kita berikan kepada pasien, tanda tangan pasiennya.
Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dari UKP. Bagus, mohon maaf saya kelewatan 15 menit ya. Tadi nggak diingatkan. Mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat sebagai refreshing saja sebetulnya. Saya berharap kita semua tetap semangat untuk menjalankan peningkatan mutu di puskesmas. Intinya gini, ada atau tidak ada akreditasi, puskesmas harus tetap bermutu dalam menjalankan layanannya. Gitu. Setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya di kolom chat, bagaimana jika formularium kabupaten belum direvisi? Apakah kami menggunakan formularium nasional? Boleh. Ya. Jadi formularium nasional boleh menjadi acuan, tentu disesuaikan dengan kebutuhan obat-obat yang ada di puskesmas. Nah, ini ada teman pendamping ya, pendamping dari Dinas Kesehatan ada ya. Nah, pendamping dari Dinas Kesehatan mohon bisa diperhatikan bahwa formularium di tingkat kabupaten kota itu sangat penting untuk teman-teman kita di puskesmas. Bagi yang belum menyelenggarakan formularium di tingkat kabupaten kota, ayo kita bikin sama-sama untuk apa? Untuk bisa membantu puskesmas menyediakan formulariumnya masing-masing. Ya. Ya, ada lagi ini dari Sekar Gerangan Sidoarjo di chat. Iya. Tentang ini, apakah semua tindakan di lab, KI, AKP, gigi, ruang tindakan harus ada inform consent? Itu masuk di dalam general consent. Ya, tadi di awal kita sudah berbicara mengenai general consent. Jadi general consent itu adalah lembar persetujuan yang untuk memberikan persetujuan tindakan-tindakan rutin. Gitu. Inform consent khusus hanya diberikan pada tindakan-tindakan bedah minor, ya, kemudian rujukan dan tindakan-tindakan lain yang memang beresiko tinggi. Masuk gigi ya dok ya? Ini banyak ya, gigi. Gigi bisa masuk general consent, boleh. Masuk general consent, oke. Kemudian ternyata banyak. Apa dirangkum, nanti saya jawab, jawabannya saya kirim ke Pak Agus, kemudian nanti di-sharekan ke guru pendamping, begitu? Kalau bersedia bisa dijawab di chat juga, sambil nanti setelah ini. Ya bisa masuk. Oh boleh, ya. Sambil Pak Hari ini ya, sambil Pak Hari menyampaikan materinya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Susan. Ini ada Pak Edi Wiono ini. Ada yang mau ditanyakan ini presiden. Pak Edi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Susan, mohon izin dokter, ini yang sering ditanyakan ke kami ini. Kami masih bingung terkait dengan tadi pendelegasian kewenangan. Yang ada di Pustu, dokter, yang ada di Pustu. Nah, ini modelnya bagaimana? Itu termasuk pendelegasian kewenangan atau pelimpahan kewenangan. Nah, ini perbedaannya. Mohon izin mungkin diberikan pemahaman kembali, dok. Terima kasih. Oke. Masalah perbedaan antara pelimpahan kewenangan atau pendelegasian kewenangan itu mungkin bisa lebih jelas dijelaskan oleh Dr. Hermanta ya, karena beliau pakarnya. Tapi yang jelas untuk di Pustu memang harus ada kewenangan yang diberikan dari pihak puskesmas kepada petugas yang ada di Pustu. Bagaimana untuk penyelenggaraan layanan klinisnya, bagaimana untuk penyelenggaraan laboratorium sederhana mungkin yang bisa dilakukan di sana, kemudian juga untuk pemberian obat-obatan sederhana, ya. Nah, masalahnya sekarang di Pustu itu tidak semuanya perawat atau tidak mungkin kebanyakan bidan yang ada di Pustu ya. Nah, kalau dia backgroundnya bidan, bagaimana
mereka bisa menyelenggarakan pelayanan klinis yang seharusnya dilakukan oleh perawat misalnya begitu ya. Nah, mungkin secara lebih jelasnya nanti Dr. Hermanta bisa menjelaskan. Boleh minta waktunya Pak Agus? Ampun, terima kasih banyak Dr. Susan sudah memberi pencerahan kepada teman-teman semua. Nanti kalau ada yang pertanyaan di chat bisa dibantu untuk dibalas di sana. Ini Dr. Hermanta mau menambahkan mungkin Dok? Sedikit ya, terima kasih. Ini Pak Edi keren banget ini. Ya, dalam struktur siap ER ini pendelegasian wewenang itu muncul sebagai pendelegasian wewenang manajerial, ya manajerial. Jadi manajerial itu tolong jangan kalau manajerial kita terus hanya berpikir struktural, karena kalau saya bilang manajerial, teman-teman di Jember itu mikirnya loh di Jember itu kepala puskesmas itu tenaga fungsionalnya dititipi kan gitu ya. Jadi manajerial itu setelah kita memahami Permenkes 44 tentunya manajerial bisa bersifat struktural, bisa bersifat fungsional. Itu yang pertama tolong dipahami itu. Jadi ke arah bagaimana tentang penugasan ke pustu-pustu dan sebagainya. Ini bukan dengan pendelegasian wewenang maupun pelimpahan wewenang, tapi dengan pemberian rincian kewenangan. Ya, itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari credentialing, ya, dari credentialing. Ini Dr. Andini dari Buhul Kidul melalui chatnya juga tanya ini, Bu Susan, untuk pustu-pustu itu bagaimana kita melakukan penugasan ini. Jadi kalau untuk pelayanan klinis utamanya itu berdasarkan hasil credentialing. Kemudian di sini credentialing siapa yang lakukan? Dinkes, ya Dinkes. Tetapi bagaimanapun di puskesmas menindaklanjuti dari hasil credentialing itu kemudian disalurkan, dilanjutkan dengan rincian kewenangan klinis. Saya kira itu Pak Edi ya. Jadi ini disederhanakan. Memang di struktur yang lama sangat membingungkan dan ini sangat menjadi polemik ya. Bagaimana apakah pendelegasian, pelimpahan dan sebagainya. Saya kira di struktur ini disederhanakan seperti itu. Terima kasih Bu Susan, Pak Agus. Terima kasih Dokter. Terima kasih Om, terima kasih Dr. Susan. Karena waktu juga sudah lebih, kita